Pintu yang kebuka ini adalah pintu ruang lab komputer 1 di SKB Banjarnegara. Oke, ada kurang lebih 15 komputer dengan spek yang sama, tapi perlu di-upgrade sistem operasinya. Lalu bagaimana caranya agar proses upgrade-nya itu tidak melalui, bagaimana agar caranya tidak pakai install satu persatu. Mari kita lihat. Ya, ini adalah salah satu komputer yang saya manfaatkan untuk di cloning. Jadi komputer ini sudah saya install sistem operasi baru. Ya, dalam hal ini saya lakukan adalah mengupgrade dari yang versi 32 bit menjadi versi 64 bit. Ya, beserta dengan aplikasi-aplikasi yang saya butuhkan. Kemudian bisa dilihat di sini komputer-komputer lain, dan jadi memang kebetulan speknya sama karena memang komputernya build up. Nah, saya ingin agar instalasi yang ada di komputer ini nanti bisa dipakai oleh komputer lain tanpa harus melakukan instalasi satu per satu. Ya, jadi saya memanfaatkan CloneZilla. Itu program yang sedang berjalan adalah CloneZilla. Dia lagi sebenarnya dia sudah merekam image, ya, image-nya disimpan di server. Nah, setelah selesai kemudian dia melakukan CloneZilla server, ya, atau menjalankan program CloneZilla server. Dari awalnya pakai CloneZilla Live dulu untuk merekam image, selesai lanjut dengan CloneZilla server. Dengan cara seperti ini nanti image yang sudah direkam akan bisa dipasang di komputer-komputer lainnya. Ya, gambarannya ketika sedang berlangsung proses cloning, ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, komputer ini booting atau dinyalakan di boot melalui jaringan atau menggunakan model PXE. Ya, bisa dilihat. Nah, itu yang lain juga sama. Nah, ini bisa dilihat ketika proses cloning sedang berjalan, dia bisa berlangsung secara simultan. Bisa berlaku untuk beberapa komputer sekaligus. Nah, lalu bagaimana konsep cloning ini, ya, cloning menggunakan CloneZilla? Nah, simak uraian berikut ini. Jadi penggunaan CloneZilla untuk cloning komputer di lab ini kurang lebih bisa digambarkan dengan figur berikut ini. Ya, jadi saya ambil salah satu komputer. Dalam hal ini adalah saya kasih nama komputer A. Ya. Komputer A, apa yang dilakukan di komputer A? Pertama, saya lakukan fresh install, ya, baik sistem operasinya dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini saya install sistem operasi Windows. Selesai instalasi semuanya, termasuk mungkin driver-drivernya, pokoknya begitu udah siap pakai, langsung jalankan file bernama sysprep atau system preparation. Ada di drive C, Windows, sistem 32, sysprep.exe. Nah, fungsinya agar nanti ketika komputer dinyalakan, begitu pula ketika nanti ini di cloning, harusnya di cloning, maka sistem komputer lain nanti
yang mengcloning ini, bahkan termasuk dia sendiri, akan kembali melakukan konfigurasi lokal seperti layout keyboard, bahasa yang digunakan, kemudian nama komputer dan username-nya, seperti itu ya. Sehingga nanti ketika cloningnya selesai, identitas komputer itu tetap berbeda. Jadi di dalam jaringan tidak akan konflik. Nah, selesai eksekusi sysprep, komputer akan shutdown ya. Begitu shutdown, kemudian dinyalakan lagi menggunakan Clonezilla Live. Jadi download dulu software Clonezilla-nya atau program Clonezilla-nya atau image Clonezilla dari ya clonezilla.org ya. Download versi terakhir yang versi stable. Nah, kemudian di burn atau dipindahkan ke flash disk ya, bisa menggunakan Rufus, atau kalau saya sendiri lebih suka menggunakan Etcher ya, Balena Etcher. Nah, setelah kemudian boot dengan Clonezilla, nah disinilah dijalankan program Clonezilla Live. Jadi di Linux Clonezilla itu ada minimalnya ada dua macam layanan. Pertama Clonezilla Live atau dua software ya, dua aplikasi. Yang pertama Clonezilla Live, yang kedua Clonezilla Server. Kita lakukan dulu Clonezilla Live ini untuk merekam ya, untuk merekam hard disk di komputer A ini. Ya, direkam kemudian dijadikan image. Ya, makanya nanti modus yang digunakan adalah device to image. Ya, by the way, untuk sekedar informasi, komputer ini memiliki hard disk 500 GB. Nah, kemudian di mana image ini disimpan? Ya, sebenarnya bisa juga di hard disk eksternal atau mungkin flash disk juga. Apakah bisa disimpan di flash disk? Pengalaman dengan sistem operasi Windows, kemudian programnya cuma Office, image-nya itu tidak lebih dari 12 GB. Jadi pakai flash disk 16 GB masih bisa. Nah, hanya saja yang saya lakukan, image-nya saya simpan di komputer B. Pada komputer B ini, apa yang dijalankan? Nah, komputer B ini adalah Linux server yang menjalankan layanan Samba. Samba ini sebenarnya layanan file sharing biasa aja, kayak file sharing di Windows. Nah, kenapa saya tidak pakai Windows? Simpel saja, gagal ya. Jadi susah untuk berkomunikasi dari Linux ini Clonezilla ke layanan berbagi filenya Windows itu lumayan complicated ya, rumit, sehingga saya tidak mau ambil risiko, maka saya simpan di Linux server aja yang menjalankan layanan Samba. Nah, begitu selesai proses cloningnya sudah kesimpan di sini. Nah, kemudian Clonezilla Live-nya bisa berhenti atau ditutup, kemudian pada komputer A dinyalakan lagi Clonezilla Server. Jadi tidak perlu direstart. Ya, mau direstart pun juga nggak apa-apa. Ya, direstart pakai Clonezilla lagi. Nah, setelah menyala, setelah boot up, nah yang dijalankan adalah Clonezilla Server. Clonezilla Server ini fungsinya pada dasarnya adalah nanti dia memberikan layanan agar komputer-komputer yang ada di sini di kawasan C ini nanti bisa booting melalui jaringan. Ya, jadi tidak dibooting dengan sistem apapun, tidak pakai CD, tidak pakai flash disk atau apa, tapi pakai jaringan. Atau dengan kata lain, Clonezilla Server ini salah satu layanannya adalah PXE. Nah, setelah dijalankan, baru kemudian komputer C ini dinyalakan satu persatu. Ya. Pastikan dia booting melalui LAN. Ya, jadi dia menyala mengambil sistemnya itu dari LAN atau menggunakan model PXE. Nah, kemudian dari sini gambarannya adalah nanti komputer di daerah C ini akan mendapatkan alamat IP dari Clonezilla.
Nah, kemudian juga dia ngambil sistem-sistemnya, termasuk untuk mengcloning image. Nah, image-nya diambil dari Samba server. Komputer A ini atau Clonezilla server memberitahu, oh ini loh, image-nya ada di komputer B. Nah, sehingga dengan begitu proses bisa berjalan simultan. Dinyalakan, booting dari jaringan, kemudian otomatis akan langsung cloning, bisa berlanjut ke komputer-komputer selanjutnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran prosesnya. Hasil cloning dari komputer depan menggunakan Clonezilla bisa dilihat. Setelah pertama startup di sini dia minta kustomisasi, ya. Jadi minta setting dalam ini, contohnya ada regionnya, oke, Indonesia, yes. Begitu pula untuk komputer yang lain. Jadi walaupun di cloning, nanti setting lokalnya akan tetap berbeda. Nah, ini adalah dampak atau akibat dari setting disk prep, hasil dari eksekusi